Semenjak debutnya di Dortmund, performa Haaland semakin tajam dan berbahaya di lini serang. Ketika bergabung di Man City, banyak pengamat sepak bola memprediksi ia akan lebih berbahaya ketika berada di Man City. Di bawah asuhan Pep Guardiola, performa Haaland terbukti terlihat. Tak ada bek yang dapat menghentikannya ketika ia menjemput umpan-umpan terobosan dengan cepat. Salah satu perbedaan Haaland dengan striker manapun, baik itu Ronaldo ataupun Messi, kehebatan kaki di udara. Jika dalam sepak bola, hampir rata-rata pemain mengeksekusi bola di udara dengan sundulan, tetapi berbeda dengan pemain asal Norwegia ini. Akurasi kakinya dalam menjemput umpan cukup cepat dan akurat. Ia mampu memanfaatkan umpan crossing dengan cepat hingga tak ada satupun bek yang dapat menghentikannya. Ketahanan tubuh yang kuat. Setiap kali berduel dengan bek 1 lawan 1, Haaland tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Ketahanan fisik yang kuat membuat pertahanan lawan jadi kewalahan. Kecepatan. Ketika ia berhasil menerobos pertahanan lawan, tidak ada bek yang dapat menghentikan pergerakannya. Hanya bek yang memiliki kecepatan tinggi yang dapat mengejarnya ketika sudah melewati garis pertahanan. Sundulan. Dengan postur tubuh yang tinggi, ia sangat mudah menjangkau bola di udara tanpa perlu lompatan yang tinggi. Haaland telah menunjukkan kemampuan sundulannya di beberapa pertandingan di Liga Premier. Kecepatan kaki dalam menjemput umpan. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki Erling Haaland, kemampuannya dalam menjemput umpan crossing dengan cepat adalah kemampuan yang jarang dimiliki oleh striker lainnya. Kecepatan kaki di udara sangat menjadi pembeda dengan striker manapun. Banyak striker yang sering memanfaatkan umpan dengan kaki di udara, tapi tidak ada yang seakurat pergerakan kaki Haaland. Dengan kaki yang panjang, ia bisa menjangkau bola di udara dengan mudah. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menyebut Erling Haaland mirip dengan Johan Cruyff dan Zlatan Ibrahimovic. Guardiola tak sungkan memberikan pujian tinggi kepada Haaland setelah mencetak gol pada laga melawan mantan timnya Borussia Dortmund. Di awal bergabung di Man City, Haaland cukup kesulitan beradaptasi terhadap gaya main timnya. Namun dengan taktik Pep Guardiola, ia mampu membuat pergerakan Haaland lebih dinamis di setiap posisi ia menjemput umpan. Tapi di pertandingan lainnya, ia sering melakukan aksi akrobatiknya. Pada laga melawan Dortmund, Haaland cukup kesulitan di babak pertama untuk menembus gawang mantan timnya. Hingga di babak kedua, ia berhasil mencetak gol sekaligus penentu kemenangan bagi Man City. Kini, mereka berada di posisi atas klasemen grup G Liga Champions. Berdasarkan hasil klasemen besar, peluang Man City untuk melewati fase grup. Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe, ketiga penyerang utama PSG ini masing-masing mencatatkan namanya di papan skor pada saat laga melawan Maccabi Haifa. Saat sebelum melawan Maccabi Haifa, PSG telah mewaspadai dari kekuatan tim lawan. Dan benar saja, pada babak pertama, gawang mereka berhasil dibobol. Pada laga melawan Dortmund, Pep Guardiola terlihat memprotes wasit Daniel Orsato. Tampaknya Phil Foden juga terlihat memberikan protes kepada wasit. Karena kesal atas protes dari pelatih Man City, wasit memberikannya ganjaran kartu kuning. Namun Pep Guardiola telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Pep tetap terlihat tenang dan berusaha mengajak diskusi wasit. Manajer Man City tampak memeluk wasit saat ia mengajak diskusi. Pep Guardiola mengakui bahwa mantan klub Haaland itu tampil luar biasa. Hampir saja mereka tidak bisa membalikkan keadaan di babak kedua. Marcus Edwards mengatakan bahwa dirinya ingin kembali ke Liga Premier seperti yang dikutip Mail Online di Twitter setelah timnya berhasil mengalahkan Spurs dengan skor 2-0. Untuk pertama kalinya, Graham Potter ke Liga Champions di mana ia belum pernah ke pertandingan Liga Champions sebelumnya. Jadi merupakan kesempatan baik untuk Graham membuktikan apakah ia layak untuk bersaing di Liga Champions atau tidak. Namun sayangnya, saat berhadapan dengan RB Salzburg, mereka harus tertahan imbang.
Menurut para pengamat sepak bola, performa Chelsea saat ini mereka belum menemukan gaya main seperti di tahun-tahun sebelumnya. Para fans merasa kecewa performa Juventus tidak dapat bersaing di fase grup. Mereka dikalahkan dalam 2 pertandingan. Juventus saat ini dapat dipastikan tipis peluang untuk masuk di 16 besar. Dikabarkan ada 3 pemain Barcelona yang akan dijual pada Januari 2023. Mereka adalah Frenkie de Jong, Jordi Alba, dan Gerard Pique. Menurut yang dilaporkan oleh Sport, Barcelona masih dalam tekanan besar dengan beban gaji pemain yang besar. Manajemen klub harus mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan menjual beberapa pemain pada Januari 2023. Napoli sejauh ini menampilkan performa terbaiknya di Liga Champions. Setelah menumbangkan Liverpool dan Rangers, mereka dapat dipastikan lolos dari fase grup. Wakil dari Italia ini terlihat dominan di Liga Champions dibanding Juventus ataupun AC Milan.